Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi bersama Nurul Aziza di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, seperti biasa ya, di podcast Pendidikan Ekonomi selalu menghadirkan orang-orang yang luar biasa, berprestatif dan juga sangat-sangat berinovatif ya. Dan tentunya di segmen Penong. Kali ini kita bakal kedatangan sosok yang luar biasa, yang seseorang yang intelektual, memiliki jiwa bisnis yang kuat. Nah, ngomong tentang bisnis, pasti Pekoners sudah tahu ya, siapa yang bakal hadir pada hari ini. Nah, tentunya mungkin bisa nih para Pekoners di post dulu, tebak dulu dari jurusan apa, atau masih selingkup FEB kah, atau udah di luar FEB aja nih. Nah, bisa nih di komen di bawah ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja nih aku sapa, yaitu ada Bang Angga. Halo Bang Angga. Halo Nurul. Aduh Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanannya ke sini Bang aman? Aman, lancar aja sih. Aman, alhamdulillah. Nah Bang, boleh Bang disapa dulu Pekonersnya Bang yang di rumah. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan saya Angga. Ya, seperti yang diperkenalkan oleh Nurul. Ya, mungkin saya sendiri bergerak di bidang bisnis, ya kita bahas nantilah sama Nurul ya. Betul banget. Nah, Pekoners yang tertarik sama bidang bisnis, apalagi kita udah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Bang ya, pastinya juga harus lebih melek lah matanya untuk bisnis-bisnisan ini. Dan juga nih terkhusus buat mahasiswa semester 5 yang lagi pusing-pusing nih sama materi kewirausahaannya. Harus nonton gak sih Bang ya? Yes, harus dengerin, harus iya banyak nih. sih. Kalau bisa dicatat gak sih Bang ya? Catat banget, serius. Catat banget kan Bang ya, karena ini ilmunya bakal luar biasa sih. Ya, insya Allah nanti kita Insya Allah, amin. Nah Bang, sebelum itu mungkin para Pekoners juga bertanya-tanya nih Bang, Bang Angga ini siapa sih? Dari fakultas apa sih gitu? Mungkin boleh nih Bang dideskripsikan, mungkin diceritakan sedikit lah untuk profil Bang Angga sendiri. Oke, teman-teman, ya nama saya pribadi itu Angga Misio Perdana, biasa dipanggil Angga. Ya, saya salah satu mahasiswa di UNP juga, yaitu tepatnya di FEB jurusan manajemen, tahun masuk ya 2020. Sekarang masih nyusun skripsi segala macam dan masih terlibat beberapa bisnis ya di akhir kuliah ini. Ya itulah kurang lebih mungkin itu aja Nurul. Ya, itu aja dulu ya. Nanti kita lanjut ya. Nanti kita lanjut biar Pekonersnya juga makin ini ya Bang ya, makin penasaran dan juga nonton terus ya Bang ya. Dengerin cerita-cerita asik nih dari Bang Angga. Nah Bang, ngomong-ngomong tentang manajemen Bang. Nah Abang ini dulu dari jurusan ekonominya di SMA-nya atau gimana nih Bang? Oke, sebenarnya sebelum masuk ke kampus, ya Abang mau spill ini apa enggak ya? Aduh, apa tuh? Abang sebenarnya tuh gap year 2 tahun. Wow, 2 tahun? 2 tahun. Jadi Abang dulu SMTI Padang, mungkin teman-teman yang di Padang tahu ada teknologi industri. Oke. Itu di sebelah SMA 2 Padang. Abang waktu itu jurusan kimia industri Nurul. Wow. Ya sekarang manajemen ya. Emang sains banget, pindah ke ilmu pulau ya Bang, nyebrang pulau banget ya Bang. Nyebrang pulau banget. Nyebrang pulau ya. Ya kalau fakultas udah nyebrang fakultas ya, teknik ke ini kan. Dan iya juga lagi. Nah, kimia industri itu di SMT 3 tahunan ya, Abang selesai di situ Abang kerja dulu. Langsung dapat di BUMN waktu itu. Waduh. Serius. Ini BUMN. Iya, BUMN. Atau sekarang masih BUMN nih? Enggak. Udah enggak ya, karena udah buka bisnis sendiri. Ya, buka bisnis sendiri. Wow, luar biasa. Nah, Abang masuk ke satu perusahaan, gak apa-apa ya disebut ya? Boleh Bang. Krakatau Steel Abang masuk di Cilegon, Banten. Oke, itu bisnis sendiri atau gimana tuh Bang? Oh enggak, itu kan BUMN emang di situ Abang sebagai operator ya. Abang lulusan fresh graduate, Abang operator, bagian kimia juga dan handling material kalau nggak salah waktu itu. Dan masuk di situ habis tahun emang perusahaan lagi kolaps, lagi kritis, jadi nggak ada pengangkatan karyawan tetap di situ. Jadi nggak ada karyawan kontrak di situ, karyawan tetap aja. Nah, jadi emang programnya pasti karyawan tetap gitu. Tapi di tahun Abang emang belum nasibnya gitu, belum nggak diangkat gitu. Nah, akhirnya Abang balik ke Padang, akhirnya barulah
Di situ abang mau, kan itu tahun terakhir tuh BP 18, 19, 20 tuh kan tahun terakhir untuk ikut SBM. Iya betul. Tuh masa Karena COVID udah juga ada SBM-nya pun beda, mungkin teman-teman tahu itu nggak ada yang kayak Saintek itu nggak ada lagi. Betul, Cuman betul, TPS betul. kan. Iya, biar Abang sama udah kayak atau belajar gila-gilaan banget tentang ya kita nggak ini kan, udah di dunia kerja terus masuk ke itu kan abang push dong belajar Iya, itu betul, gitu. betul, betul. Belajar Zenius lah, bimbel banyak banget. Tapi di pas sudah ada akhir-akhir karena COVID itu dipersingkat lewat durasinya, akhirnya Saintek sama Sonsumnya nggak ada, Scholastic aja gitu. Nah abang di situ udah usahain juga akhirnya fokus ke Scholastic di minggu-minggu terakhir gitu kan. Akhirnya nggak lulus di SBM. Nah akhirnya singkat cerita sebenarnya di jurusan itu yang abang ambil itu juga teknik industri, teknik lingkungan hampir sama sebenarnya. Sebelumnya nggak ada Iya. pilih ke ekonomi Iya. Bang ya. Waduh. Kalau kita tarik ini mungkin kayak akhirnya kenapa Tuhan nih misalnya Tuhan menggagalkan kita masuk ke ranah yang itu lagi ya. Sampai di titik itu kayak emang takdir lo nggak gitu, kayak itu abang bilang sih. Akhirnya ambil mandiri di UNP itu abang taruh lah manajemen. Sebenarnya itu ada singkat cerita dikit tuh, abang selama SBM itu kan bimbel dari menuju masuk kampus tuh abang ketemu sama senior abang. Senior dia tuh emang SMT juga, tapi dia udah berpindah juga, pindah pulau juga, dia masuk ke manajemen juga. Di situ abang terinfluence. Dia juga bangun bisnis. Jadi role modelnya. Iya, role model. Abang itu langsung diangkat manajer awal-awalnya. Padahal kayak bang belum tahu apa-apa nggak. Betul. Coba aja nggak gitu. Langsung kaget ya. Nah kaget itu pun belum masuk kuliah, udah dia berdiriin bisnis. Bisnis parfum itu. Abang langsung diangkat manajer di situ, langsung digaji, langsung diberikan pemahaman, dan abang tuh emang gila-gilaan juga lah dalam artian sekarang vibe-nya abang rasain kayak abang belajar banyak bisnis segala macam tuh, dia waktu itu di titik itu gitu. Nah, di titik itu maksudnya abang baru ngerasain energinya sekarang gitu. Dia udah sampai di titik awal dulu abang dikenalin gitu. Makanya dia ngepost abang banget. Di situ abang emang terdorong banget gitu. Ngasih lapangan dulu ya, Bang, sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, di set udah aku buka kepala tuh akhirnya manajemen fix. Lulus juga yang pertama dah. Sekarang di sini lah sama teman-teman. Inilah Bang Angga, seorang mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, Bang, berarti emang ya udah sebelum dari masuk ke fakultasnya atau masuk ke teorinya udah diajarin dan diberikan lapangan ternyata ya Bang ya. Nah tapi ya Bang, apa nih Bang yang abang dapatkan selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pastinya di manajemen, dan itu berfokus pada ini sih Bang, untuk membuka minat abang dalam membuka usaha sendiri nih Bang. Itu apa aja nih Bang? Sebenarnya abang melibatkan diri abang dalam beban moral namanya. Beban moral ini ketika abang udah pindah jurusan manajemen, nah di situ abang ada ini gimana bisa nikmatin jurusan ini benar-benar worth it buat kita ke depannya gitu. Nah abang masuklah satu organisasi dulu, mungkin kita bahas ya nanti, HIPMI. Mungkin teman-teman tahu di kampus UNP, HIPMI itu kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Betul. Nah di situ abang ya UKM. Abang baru masuk itu aja sampai akhir pun, sampai 4 tahun pengabdian, tahun-tahun hari-hari bang tuh habis emang untuk HIPMI gitu. Di sini lah mungkin HIPMI juga ngasih ini buat abang sekarang. Nah kita bahas nanti kan yang perusahaan segala macam. Nah HIPMI, disitulah abang nikmatin akhirnya mensinkronkan ketika di kelas. Jujur abang ketika di kelas tuh kayak bukan, mungkin kita sering ngerasain ketika duduk di kelas tuh berasa ya dapat ilmu dan apa ya, nggak ada ya, mungkin abang merasa vibe yang beda aja, atau abang bermanifesting tuh dalam ketika di kelas tuh abang udah kayak seru banget ya bang, kayak ngeluarin banget seakan-akan kayak diskusi di kelas tuh. Mungkin teman-teman tahu ada lah yang teman-temannya atraktif banget di kelas, kayak gitu banget abang, kayak semua tuh kayak excited banget di kelas tuh. Abang udah kayak ya gue udah gitu. Sih, bang, karena udah berkecimpung juga di lapangannya. Tapi bukan anggap remeh gitu ya, tapi kayak seru banget nih pasti gitu. Karena itu passion kita gitu. Iya, passion kita. Ya, bang, sama dosen tuh kayak udah diskusi itu udah kayak sambil nih kayak lagi duduk di coffee shop, nongkrong sama senior yang ngajarin bisnis kayak gitu sama dosen. Wow. Angkat tangan ini ngomong-ngomong segala macam dan chill ya, karena memang passion kita tadi. Nah, itu serunya sih. Ya serunya di situ Nurul, dan di HIPMI tadi abang bebankan modal juga kayak kalau di HIPMI kan kalau nggak ada usaha kayak rasa-rasa gimana nih. Nah itulah yang bikin abang makin semangat di kelasnya, makin enjoy di kelasnya. Itu yang abang dapatin. Jadi semua yang mata pelajaran tuh ya alhamdulillah sekarang ya teman-teman bisa tanya juga lah, insya Allah ada lah semua di kepala gitu. Iya, melekat banget kayak gitu. Betul. Karena itu memang abang ya Bang, kalau aku juga percaya sih Bang, kalau kita dapat teori langsung kita praktekkan itu emang melekat banget sih. Apalagi itu kita kerjakan dengan berulang-ulang. Iya, benar-benar. Nah Bang, aku dengar-dengar nih abang ada ikut suatu komunitas atau apalah gitu ya, atau klub atau gimana tuh Bang? Namanya Talent Corner Bang? Apa? Oh iya, Talent Corner itu oke. Nah Bang, itu tuh apa sih Bang Talent Corner ini Bang? Nah oke. Wow ini luar biasa, Ini Talent Corner nih
titik kalau teman-teman sebelum ketemu abang nih 4 bulan yang lalu, abang benar-benar belum orang yang seperti sekarang ini. Ya mungkin ini lo kayak gini juga nih, kayak bicara kayak ini belum 4 bulan yang lalu. Itu tuh semua dimulai di Talent Corner, serius. Dari semua perjalanan pun HIPMI, organisasi dan juga di kampus pun banyak kecimpung semua orang. Tapi di Talent Corner ini kayak semacam titik mutlak gitu. Titik yang pasti dilewatin di situ. Nah titik itu yang bikin perubahannya luar biasa sekarang. Nah di Talent Corner tuh singkat ceritanya tuh dia tuh semacam apa ya, organisasi atau instansi bisnis juga mungkin, tapi bergerakannya sosial, ngebantu orang-orang untuk belajar banyak hal. Mungkin kita tahu balai kerja, balai lapangan pekerjaan gitu kan, yang sekarang udah berubah jadi BVPP. Ya BVPP. Nah itu di situ berkolaborasi sama Talent Corner. Nah dibuka lah talent kelasnya itu business development. Nah ternyata kelasnya dia tuh sebenarnya di momen itu tuh ada 3 kelas, Nurul. Kelas pertama tuh ada digital marketing, yang kedua business development, yang ketiga ada web development. Jadi ada 3. Ketiga ini bakal berujung nanti sama yang abang ikutin lomba KIM 2.0. Jadi ketiga kelas ini dikumpulin dalam satu ini momen Talent Talk namanya di hotel itu. Di situ dijuruskan untuk lomba startup. Kayak wow stepnya tuh kayak ketemu gitu. Bang, kayak mau bilang berubah banget. Startup di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu aja kayak wow, ini keren banget nih. Nah di situ abang dapat kesempatan Talent Corner tadi, ya itu kalau singkat ceritanya Talent Corner adalah instansi atau wadah pergerakan bisnis atau sosial gitu. Nah abang ikut di situ, abang ikut kesempatan akhirnya bermuara ke perlombaan KIM 2.0 dari Kemnaker itu, Kementerian Tenaga Kerjaan, luar biasa di Jakarta langsung waktu itu. Jakarta langsung. Gratis, full page dan banyak lah dikasih lah gitu. Wow, kita di full ya Bang? Iya. Kita waduh Bang, aku luar biasa banget ya. Pokoknya seperti di rumah yang dengar juga pasti kayak amazed banget sih. Ini luar biasa banget nih. Bang Angga, seseorang yang 2 tahun gap year. Jadi kita nggak bisa ya Bang remengin atau kayak kita nggak bisa pandang sebelah mata lah buat orang-orang yang memang gap year 2 tahun siapapun. Karena mereka juga punya rencana mereka sendiri. Mereka juga punya jalan mereka sendiri gitu ya Bang ya. Sekali. Nah Bang, aku dengar juga nih, selain abang mengikuti Talent Corner juga, abang udah mendirikan beberapa perusahaan nih, betul Bang? Oke, ya adalah beberapa perusahaan, ya ada bisnis juga banyak juga. Nah Bang, ngomong-ngomong tentang membangun bisnis Bang, apalagi kita sebagai mahasiswa, gitu kan, kita ada tugas, kita ada masih ada keterbatasan lah sebagai seorang mahasiswa nih. Apa aja nih Bang tantangan terbesar abang nih sebagai mahasiswa untuk membangkitkan atau membangun sebuah bisnis tuh Bang? Iya. Pertama emang memantik antara dua lah, mungkin sering bilang, tapi abang sendiri bikin formulanya itu kita harus pakem dulu dengan mindset pengusaha. Ya benar, mungkin sering dengar ya, emang mindset pengusaha itu yang bikin kita bisa ngelakuin doing banyak hal gitu. Terus yang kedua semangat tadi itu mungkin antara itu saling berafiliasi lah keduanya, antara mindset pengusaha sama semangat bisnis tadi. Nah jujur ketika awal mulai itu kan tadi abang bilang abang kan di bisnis yang senior itu jadi manajer, tiba-tiba udah kayak hidup tuh berubah set gitu. Enggak langsung jadi manajer itu kayak gila ini gitu kan, cepat banget kan gitu ya Bang ya? Belum dapat mindsetnya duduk di kepala tapi udah di post diajak di situ. Nah itu belajar di situ adalah semangatnya dulu, semangatnya tadi ya, antara dua tadi lah mungkin formula awalnya, mindset sama semangat. Nah untuk teman-teman mahasiswa yang udah mulai usaha, saya pribadi yakin sih teman-teman udah banyak bikin, apalagi teman-teman yang ikut PMW itu momentum banget dimanfaatkan gitu. Dan jadikan aja kayak semacam mentalitas merasa malu misalnya, dorong diri pada tingkatan yang lebih dalam gitu, dalam artian mungkin pelajaran dalam beberapa buku psikologi itu gimana kita ngedorong pada motif yang paling mulia sehingga kita akhirnya terbebani gitu untuk terus menjalankannya gitu. Nah teman-teman yang jadi memilih jalan untuk jadi pebisnis atau pengusaha tuh ya tantangannya kalau kita bermahasiswa ini menjadi mahasiswa ini emang manajemen waktu juga. Betul, setelah udah pakem tadi mindset pengusaha sama semangat bisnis tadi itu berhubungan sama manajemen waktu. Ya ada lah ya mungkin ya sekalian di sini rekomendasiin baca buku, mungkin adalah salah satu hobi kita semua ya akademisi. Mungkin ada buku bagus kok teman-teman, ada Atomic Habits itu dua buku 3 buku yang merubah hidup abang. Setelah yang tadi titik mutlak yang bilang tadi abang itu berubah habits bang. Itu pertama juga baca buku ya bang. Baca buku. Ya itu bahkan ya teman-teman mungkin bisa lanjutkan. Abang dalam perubahan itu sebulan itu bisa baca 5 buku gitu, dari 0 buku gitu.
Kayak tamparan itu emang ada di kelas itu. Yaitu bahasanya lebih panjang lagi sih. Kan berubah kan. Kenapa sih kayak gini? Kenapa belum tetapkan tujuan kayak gitu? Betul. Ya intinya tantangan tadi kayak gitu. Manajemen waktu teman-teman tuh harus harus dipakemin lagi lah gitu. Karena banyak kita kesibukan di mahasiswa nggak gitu aja gitu. Karena kalau sebagai mahasiswa itu ya Bang ya, kalau aku merasa ya Bang ya, kayak ada aja tuh hal yang baru datang ke kita, kayak kita tuh nggak expect juga ya, ini bakal datang ke kita. Iya. Hah, ini ada nih di kehidupan mahasiswa. Bener. Jadi kayak aku harus ngapain, tapi dengan seperti Abang bilang tadi, baca buku itu bikin secara nggak langsung ya Bang, membaca buku itu merubah kepribadian kita juga. Nurul hobi baca buku? Iya Bang, alhamdulillah aku juga hobi baca buku. Cuman ya akhir-akhir ini lumayan inilah menurun dikit lah Bang. Nggak apa-apa lah, sama juga. Tapi setelah ketemu Abang jadi semangat nih. Harus makin gila, aku harus baca buku banyak lagi nih sebenarnya. Fiksi, non fiksi? Lebih ke fiksi sih. Okay. Tapi non juga akhir-akhir ini juga ada sih Bang. Apa? Kayak self improvement gitu loh. Kayak apa ya? Akhir-akhir ini filosofi trust, juga psychology of money juga ada. Itu wajib banget tuh psychology of money kan, buat anak FEB. Anak FEB gitu loh Bang. Karena orang mikirnya, kalau anak FEB bohong aja ekonomi, tapi juga boros gitu. Fakultas ekonomi boros, ada juga yang bikin gitu kan. Tapi gitu ya. kayak aku mau mematahkan itu sih Bang. Gitu. Nah Bang, tadi kan udah kayak Abang bilang tantangan terbesar itu dalam manajemen waktu, dalam mengontrol diri juga gitu kan Bang ya. Nah, cara menghadapinya itu dengan cara membaca buku, sharing dengan para senior Bang ya. Tapi ya Bang, aku mau tahu nih, apa momen terbesar Abang yang kayak ini titik berhasil aku sih gitu. Ada nggak Bang? Udah ngerasain atau kayak masih belum puas nih atau gimana? Manifesting gitu ya, mungkin lebih ini nih udah mulai nih berhasil gitu. Ini udah ada hilalnya lah gitu. Nah, ini sebenarnya tadi Bang bilang juga kan, Abang udah diriin perusahaan gitu Bang. Abang udah diriin PT, mungkin Abang lebih ke gimana ya, bikin WNP ini makin terasa lah vibingnya, ternyata mahasiswa juga bisa kreasi banyak hal itu. Abang mau publish juga lah nanti, bisa jadi kalau ada peluangnya di Humas WNP salah satu. Ini kan pernah kan ada juga beberapa senior juga yang punya ini kan Bang, di universitas juga kita di FEB sendiri mungkin posting salah satu mahasiswanya berhasil diriin perusahaan. Dalam artian bebas, nanti pandangan dosen kan ada juga berbagai macam lah, pro kontra macam. Beda-beda orang beda. Kalau ada peluang postingnya, alhamdulillah itu anggap aja semacam ini motivasi buat teman-teman gitu. Bagi Bang nih yang mau bilang sukses tuh karena Abang udah menjajaki manajemen, Abang udah diriin perusahaan terakhir. Jujur Abang udah 9 gitu Bang perjalanan bisnis gitu. Itu udah jadi manajer, ada CFO juga, CEO juga. Ya itu belum ini ya badan usaha, tapi kan itu bisnis perorangan ya, kita tahu lah, mungkin manajemen pengantar bisnis itu udah kan ada bentuk usaha. Ya bentuk usaha itu kan banyak. Nah perorangan itu kan ini sekarang PT perorangan udah ada nih, udah bisa dimanfaatkan. Itu yang bang ambil sekarang, dan berasa ini udah titik awalnya dulu nih, semua yang udah diupayakan ini berhipmi, berorganisasi, berkuliah, dan semuanya itu udah dapat satu perusahaan yang mau dibawa pulang gitu. Berarti hal yang besar ini ya Bang ya, PT satu ini ya. Iya, PT ini ya, Bang ya. Tapi nih Bang, sebagai seseorang yang udah mau mulai membangun atau mulai inilah buat PT ini tadi Bang ya, apa nih Bang kayak Abang menerawang gitu lah ya, kayak apa tren atau peluang bisnis nih untuk masa depan nih buat kami, apalagi kami Bang ya. Aku sebagai mahasiswa 2023 juga kayak masih bingung atau gimana mau melangkah, jadi apa nih Bang, kayaknya ini bagus nih buat masa depan atau buat tahun 2025, apalagi ini kita udah mau masuk tahun 2025. Iya benar ya. Sekarang mungkin dalam buku ini ya, dapat dari salah satu panglima TNI yang di masa dua sebelumnya, Adi Syajanto ya. Nah dia ada buku menulis memahami kekinian. Nah di situ kan sekarang semuanya itu serba berubah gitu, dari ekonomi, politik, teknologi pun sendiri menciptakan teknologi baru gitu. Nah sebenarnya Abang ada semacam teori Bang bilang nih, kayak semacam AI nih, AI yang dibilang kayak itu udah bakal merubah pola kehidupan kita sekarang gitu. Nah Abang ada semacam ini ya, insight itu nggak bakal seberubah itu. Ini abang berikan ini ya, mungkin Abang secara pribadi dulu, Abang biar statement sekarang gitu, mungkin kita lihat aja ke depan, dan bagi Bang kalau nggak terbukti pun bagi Bang ini adalah sebuah upaya Abang dalam berpikir gitu. Nah kayak tren ke depan itu kan memang teknologi. Nah disitulah emang kita harus terlibat di teknologi, dan nggak bisa dipungkiri harus aktif di teknologi. Betul banget. Nah itu banyak, kalau bauran gimana kita menerapkan peluang-peluang tren yang ada tuh, memang banyak perusahaan media. Nah bahkan Abang udah membangun juga asosiasi itu, kayak asosiasi di bidang agensi. Abang kan di manajer di perusahaan juga tuh, kayak media. Di situ lah Bang bisa bilang itu tren yang bisa diambil sekarang gitu. Itu banyak banget itu peluangnya. Dan yang kedua, produk digital.
Oke. Nah, produk digital itu banyak kan, pasti teman-teman tahu e-book, kursus online atau banyak hal tuh kayak yang bisa dijual, afiliator dan segala macam. Nah, yang bilang sama AI tadi mungkin sekedar warning aja atau ini sebagai insight nih buat teman-teman. Kayak AI itu kan udah banyak lah penjurusannya dari orang-orang ahlinya juga dibilang akan merubah lini kehidupan kita. Nah, bagi saya pribadi teman-teman, kita masih bisa kok memanfaatkan gimana kita bermanusia nih, itu masih ada peluang jualnya di situ. Contoh aja kecil nih, mungkin teman-teman bisa buka cakrawala pemikirannya secara mozaik nanti. Nah, coba ketika kita datang di suatu cafe, di situ ada waitersnya atau baristanya, ya dalam artian mungkin karena kan kita manusia yang memiliki kecenderungan lah gitu kan, menilai segala macam dari visual segala macam. Nah, di situ ada waiters atau barista yang good looking lah, cantik. Betul. Nah, coba lihat gimana kita kena psikisnya. Ya, abang dalam psikologi juga lah. Ketika datang ke situ kita, situ aja lah. Itu waitersnya ini gitu. Nah, gitu ya. Itu tuh udah kayak nggak bisa lagi kan, pernah tuh dibilang waiters bakal digantikan, barista nggak bisa digantikan. Coba lah berpikir dalam ya. Ini abang udah berpikir dalam sih sebenarnya. Bahkan sampai sekarang pun jadi apa ya, kualifikasi untuk menjadi seorang waiters itu pun masih good looking gitu kan. Ya terlepas dari skillnya. Coba berarti kan kayak digantikan pun barista gitu. Orang-orang punya sisi psikografi ini, mungkin kalau kita segmen bahas di bisnis gitu. Psikografinya tuh udah kena kalau lihat orang yang ajak ngobrol itu kan udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi, udah kayak ajak ngobrol tuh udah beda lagi. Kalau AI ngobrol bisa juga, tapi kayak nggak dapat feelnya nih gitu. Iya betul. Karena kita kalau ngomong tuh mereka kan menggunakan bahasa robot juga kan Bang ya. Iya. Kayak agak kaku dan kita kecil lah. Tapi kalau kita sesama manusia ya kompleks. Nanti tiba-tiba ngomong yang bahasan kayak ini, wordnya ini gitu kan. Kata kalimatnya beda-beda gitu. Nah, trennya itu teknologi aja ikutin. Itu udah luar biasa. Oke, wah, Bang ya sih, betul sih. Kalau untuk teknologi ini nggak pernah padam ya Bang ya. Dari masa ke masa itu nggak pernah padam. Nah Bang, tentang kan Abang juga udah memberikan ini ya, gambaran tren lah buat kedepannya, juga telah mendirikan berbagai perusahaan, alhamdulillah. Nah, mungkin boleh nih Bang diberikan tips and trick dulu, mungkin boleh buat para pekoners, mungkin para pekoners juga nggak sabar ya, mungkin boleh nih dicatat langsung para pekoners, siapin buku, pulpennya atau langsung di notes nggak sih Bang ya, biar bisa dijalankan juga masuk listnya lah ya Bang dalam perencanaan. Oke, ada nih, ini luar biasa. Abang yakin ini teman-teman pasti bakal butuh ini. Ada 3. Ya, mungkin dari semua tips ini aja lah, 3 ini teman-teman selesaikan, tebus untuk masa muda. Jadi masa muda ini bagi Bang sendiri menganggap ke semacam dari semua fase hidup tuh fase yang paling superior, paling full power gitu, tenaga full, tidur sejam aja udah langsung full lagi. Caranya kita coba teman-teman bangun pagi kan kayak udah full lagi nih energi gitu kan. Nah, ini full power banget. Jadi ada 3 teman-teman harus tebus dalam hidup. Yang pertama kebingungan tentang uang. Ini kalau berhasil tebusan 3 ini teman-teman bakal enjoy ngejalanin bisnis tuh, entah kehidupan nih. Dia bakal langsung general aja ya, yaitu bisnis maupun kehidupan gitu. Pertama tentang uang. Nah, hampir 90% orang di dunia ini bakal bingung kalau nggak ada uang. Serius, coba aja berempati teman-teman. Ketika nggak ada uang, malas keluar sama orang atau komunikasi ke orang, tinggal di rumah aja kan, overthinking kemana-mana gitu. Nah itu. Nah, gimana cara bisa memberantas tentang uang nih? Nah, ini tipsnya yang pertama. Ya gini, coba berpandangan kita tuh ya, saya pribadi mungkin sebagai muslim atau dalam kehidupan ini kita tuh bakal ada rezeki sampai umur kita. Nah, kalau kita ditetapkan umur kita sampai 40 tahun, udah fix kita bakal sampai 40 tahun. Apapun rezeki kita bakal kita sampai di situ, bakal makan, ini pasti dapat sampai di umur 40 tahun tersebut. Nah, untuk bisa sampai di umur itu tuh kan kita nggak tahu tuh, kita apakah menjadi orang yang kaya atau orang yang miskin, kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu juga di antara menjadi kaya atau miskin yang terbaik buat hidup kita, nggak tahu nih. Kan nggak tahu semua nih kan. Iya, nah, berarti kayak bermindset aja lah, udah pasti umur gue pasti sampai di akhir umur gue gitu, udah selesai. Itu kebingungan pertama harus ditebus dulu, jadi kita bakal enjoy. Yang kedua kebingungan tentang emosional. Nah, ini banyak lah buku-buku psikologi kayak filosofi teras, Stoicism, mungkin ada juga psikologi of emotion di David J, itu luar biasa juga. Ada juga buku-buku santai dari Syahid Muhammad, duduk dulu jangan lupa jadi manusia, itu selesai dengan diri sendiri. Ya teman-teman harus selesai dengan diri sendiri. Nah, kadang ketika udah selesai sama uang, kita ngeliat orang yang sukses di sekitar kita tuh, kita ini nggak seimbang lagi emosinya kan. Betul. Nah, gimana ini suatu diagramnya kayak gini. Jadi orang di di psikologi itu ada tiga hal yang di psikologi yang saling bertentang dalam diri manusia: jiwa, ego, dan
tubuh. Nah jiwa ini menginginkan dia berada di atas realitas itu takdir. Nah ini misal kalau kita jalan di atas takdir, kita menjalankan kehidupan, nah kita jatuh miskin, kita sakit, kita kecelakaan, itu memang takdir kita gitu. Terima selegowo itu gitu. Nah banyak yang coba melihat apa ya yang salah kemarin langkah di kemarin, jadi sibuknya balik-balik lembaran hidup itu. Nah yang di kedua ini tentang emosional itu emang teman-teman harus selesai dengan diri sendiri, tetaplah bersama jiwa teman-teman, jangan ikutin ego ya. Kalau bersama ego teman-teman bakal rasain minta validasi, haus validasi sama orang lain. Nah kalau sama diri sendiri nggak ada haus lagi sama validasi orang lain, itu udah selesai. Nah itu udah makin pakem lagi 2 titik. Terus baru yang ketiga ini tentang tujuan hidup, gimana melihat hidup konseptual. Nah seperti yang dibilang David Epstein dalam bukunya yang Range itu luar biasa, gimana orang-orang generalis itu lebih unggul daripada spesialis. Ya coba baca aja buku Range itu. Emang abang pribadi emang orang yang generalis, banyak belajar. Abang belajar fisika, tau nggak? Abang belajar fisika sampai sekarang. Walaupun kita di jurusan manajemen, abang belajar dunia intelijen juga. Abang ada bukunya juga. Abang banyak belajar banyak hal. Mungkin ada novel-novel tipis yang mungkin teman-teman bisa baca tentang gimana cara menetapkan tujuan hidup yang konseptual. Kayak buku Alchemist tentang seorang ini kan, novel tentang pencarian jati diri. Betul. Ya, dan ada juga buku ya mungkin dari abang pribadi Islam rahmatan lil alamin, itu gimana melihat konseptual. Nah di situ ketika udah kayak meletakkan satu titik di ujung, itu adalah tujuan kita berada di garis tersebut, kita berarti berada di garis realitas. Untuk tetap berada di garis realitas kita harus bersama jiwa kita. Betul. Nah untuk bersama jiwa kita kan perjalanan tadi banyak tuh. Ya uang nih adalah elementer yang paling fenomenal banget dalam hidup. Nah kita udah selesai 3 tuh, teman-teman pasti enjoy ngajalin apapun gitu. Kayak ini sekarang mungkin abang pribadi nih Nurul, perusahaan ini segala macam nggak ada omsetnya juga, apa pindah lagi ya kayak gitu aja ngeliatin hidup, saya enjoy itu gitu. Betul. Kita selesai ya. Jalani aja sama diri kita sendiri. Jadi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri. Orang di atas takdirnya juga. Betul, gitu kan. Betul. Kita tetap di atas jalan intinya kita. Jadi diri sendiri. Karena yang bisa mengontrol diri kita itu kita sendiri. Bukan orang lain. Karena remote control itu berada di diri sendiri, bukan di diri orang lain. Betul Bang. Waduh Bang Anggar luar biasa Bang. Aku amazed banget sih Bang. Punya perusahaan, menjadi mahasiswa yang bisa membangun manajemen waktunya juga Bang. Aduh, abang sayang banget Bang. Kita tuh memiliki waktu terbatas, walaupun ini cerita Bang Angga nih nggak bakal terbatas-batas nih. Kalau dilanjutin, aduh aku kayaknya nggak habis. Berapa SKS gitu ya? Kayaknya udah sampai 90, 120 mungkin Bang. Ini luar biasa banget sih Bang. Aku amazed banget, apalagi sebagai mahasiswa baru juga, bisa dibilang baru lah ya Bang, karena semester 3 juga. Kayak melihat seorang kakak tingkat yang memiliki prestasi yang luar biasa, alhamdulillah bisa memiliki keberanian dan juga menjadi seseorang intelektual lah ya Bang, yang untuk kedepannya gitu. Waduh Bang luar biasa. Tapi Bang, karena aku juga udah bilang kita udah sampai di penghujung sharing-sharing Bang. Tapi tenang aja Bang, kita seru-seruan dulu nih. Karena kalau nggak seru-seruan kita nggak games dulu nih. Asik ya Bang ya. Karena kita udah seru-seruan, Pekonas juga kayaknya udah lumayan pusing-pusing. Nah mari kita main games dulu kayaknya. Oke. Gas. Waduh Bang, luar biasa Bang. Aku amazed banget sih Bang. Ini kayaknya kita harus sharing sih. Kayaknya Pekonas iri deh sama aku. Next abis ini ya. Next abis ini aku mau sharing ke Abang lebih banyak lagi, tanya lebih banyak lagi. Abang harus luangin waktu sih. Kalau aku lebih egois sih di sini Bang. Lebih luangin waktu buat akunya. Masih ada waktu. Oke, waduh luar biasa. Iri kan Pekonas kan ya. Makanya dengerin dan pantengin terus nih IG kami dan media sosial kami, YouTube kami dan juga Spotify kami, biar ya semuanya aku spill lah nanti gitu. Nah Bang, karena kita udah sharing-sharing, udah asik-asikan juga cerita tadi, aku mau main games nih. Oke, Bang. Apa tuh? Nah, karena kali ini nih kita masuk ke game session. Nah, gamenya itu word battle Bang. Jadi kayak ya gampang-gampang aja lah gitu. Nah Bang, contohnya nih Bang, ya karena kita battle nanti ini Bang, kita berperang nih Bang. Walaupun Abang sebagai cuttingku, aku akan berperang sih Bang. Karena aku emang berjuang semaksimalnya juga nanti. Aku menerima tantangannya. Nah Bang, kita karena battle nih Bang, jadi permainannya gampang aja sih Bang. Jadi aku mau kita berdua nyebutin kata yang berakhiran dari misalnya nih contoh ya Bang ya, dari ri. Nah, ri misalnya. Jadi nanti aku sebutin misalnya diri, Abang bisa nyebutin apa Polri lagi? Misalnya. Betul. Nah, kita kayak tapi itu harus barengan. Jadi barengan. Siapa yang kayak mikir itu barengan. Gitu langsung jadi spontan sampai gitu berapa aja. Games nih Abang bisa ngalahin Nurul? Aduh. Lihat aja sih Bang nanti. Oke. Aduh takut banget. Abang pun
Ini juga sih. Bang, aku jiwa kompetitif lumayan tinggi sih Bang ya. Cuman kalau menghadapi senior yang luar biasa nih kayak mana ya? Apa diturunkan atau dinaikin aja nih? Diturunkan aja. Ya, Bang, ya? Oke deh, kita mulai aja langsung ya Bang ya. Karena tadi udah ada contohnya juga, langsung aja nih Bang. Oke, aku juga nggak ada contekan sih sebenarnya Bang ya. Karena kita sama battle nih ya Bang ya. Oke, mulai nih. Sebutin kata yang berakhiran di. 1, 2, 3. Mandi. Enggak aduh. Bang, ini berawal loh Bang. Kita punya chemistry nih. Baru beberapa menit kita ngomong udah chemistry banget ya Bang ya. Oke, gak apa-apa. Kalau sama gak apa-apa ya Bang ya. Ini jiwa-jiwa kompetitif seorang pengusaha muda dan mahasiswa baru. Gak ada ya, masih mahasiswa 2023. Nah, selanjutnya Bang. Kata yang berakhiran dari ter. 1, 2, 3. Podcaster. Oke, beda lah. Tapi masih bareng ya Bang ya. Oke. Nah, selanjutnya kata yang berakhiran dari nis. Oke. 1, 2, 3. Manis. Aduh, abang kenapa nih sebut manis karena lihat aku atau gimana nih? Enggak, emang minta saja. Bang, aku sedih banget. Enggak dong ya. Aku kenapa pikiran bisnis Bang? Karena kayak abang seorang mahasiswa manajemen, ini bisnis. Aku mikirnya kayak kita udah, abang bakal mikirnya bisnis juga sih Bang. Tapi nggak apa-apa. Selanjutnya nih Bang, masih ada 2 kata. Dari abang? Dari abang yang ngasih ya? Boleh. Aduh. Oh my god ya. Ayo boleh. Itu ada emang itunya, emang ada. Enggak sih Bang, aku nyiapin dari kalau pikiran. Abang berurusan mikir kalau dari gua nih enggak bisa dicepatkan gitu kan. Oke, coba boleh. Akhirannya an. Oke. Tuh 1, 2, 3. Makan. Abang juga komplain lagi. Oh my god. Abang lihat ini sih tadi, lihat tulisan ada Japan gitu kan. Kayak abang masih an aja dulu atau Bang? Oke. Apa yang menang ya Bang ya? Oke. Masih abang atau aku nih? Oke, lanjut Nurul. Oke, lanjut aku ya Bang ya. Oke. Kata yang berakhiran dari tan. Oke. Tan. 1, 2, 3. Akutan. Hutan. Oke, bisa lah. Bang kayaknya satu lagi ya, terakhir banget ya Bang ya, terakhir banget ya. Biar karena seimbang nih. Sejauh ini aku sih. Boleh. Jiwa kompetitifnya keras banget. Oke. Nah, terakhir nih. Kata yang berakhiran dari Oke. 1, 2, 3. Tanah. Oh. Ya. Pak bisa lihat lah ya. Kita kasih. Enggak. Walaupun aku menang di sini walaupun 1-0, tetap abang yang luar biasa banget nih gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah Bang, luar biasa hari ini Bang. Masya Allah, aku berulang kali Bang, aku amazed banget, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sama abang nih. Aduh, kayaknya ini 1 menit isinya puji-pujian aku ya, Masya Allah, tabarakallah gitu aja. Terima kasih afirmasinya. Terima kasih juga Bang telah hadir di sini memotivasi kami dan juga para Pekoners yang lagi nonton biar kami tetap semangat nih Bang. Nah, biar tambah semangat juga nih Bang, aku mau minta closing statement dari abang nih. Biar ya closing tapi berisi dan juga membuat orang tambah semangat gitu. Boleh nih Bang, sebutin. Untuk teman-teman yang emang lagi self improvement sekarang, banyak belajar belajar banyak hal ya, ngikutin bisnis juga. Nah, mungkin ada closing statement nih buat teman-teman. Manifesting wajib dan tertinggi buat teman-teman yang sedang self improvement adalah aku adalah bom waktu dan aku tidak terhentikan. Waduh, aku adalah bom waktu dan aku unstoppable gitu. Unstoppable, nggak terhentikan. Bakal maju terus kayak gitu. Oke, wow, luar biasa. Push terus ya Bang ya. Push terus. Tanpa henti gitu ya. Ada lihat orang lain lagi, kita fokus sama diri sendiri. Unstoppable. Jadi love yourself and unstoppable your progress. Betul ya Bang ya. Duh, luar biasa Pekoners. Ini luar biasa banget. Kan betul kata aku, 1 menit ini isinya aku luar biasa aja terus ya. Tapi ini memang luar biasa sekali, emang episode spesial banget buat kali ini karena menumbuhkan rasa-rasa, apalagi aku sebagai maba 23 tapi ya. Maba 23 tapi untuk memulai usaha, apalagi kayak kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sayang banget nggak ada bisnis, nggak ada jiwa-jiwa bisnisnya Bang ya. Harus ada betul banget. Nah, buat Pekoners itu diingat, pikirkan untuk kedepannya, wishlist lah, apalagi kedepannya bakal ada
ini udah bulan Desember. Iya. Besoknya udah 2025, jadi bikinlah wishlist dan resolusi ya Bang ya. Betul, resolusi untuk tahun 2025. Dan untuk itu Bang, sebelum kita benar-benar pamit nih Bang, boleh nih Bang share dulu ke kami Instagramnya mungkin atau boleh. Media sosialnya biar para pekoners dan juga pastinya aku sih Bang bakal tanya-tanya lebih banyak ke abangnya. Apa nih Bang? Apa nih boleh di atau tinggal editor nih Bang? Titit gitu ya. Angga_Amlisio. Oke, itu di Instagram atau Instagramnya Bang. Nah, bisa ya aktif di Instagram. Betul Bang, bisa ya pekoners ya diikuti. Dan kalau misalkan ada yang mau memulai usaha bingung, bisa lah Bang ya sharing-sharing sama Bang Angga di Instagram ya Bang ya. Dan juga pekoners yang mau lebih tahu tentang Labor Podcast Pendidikan Ekonomi ini bisa di-follow dan diikuti kami yang di sini ya. Dan juga aku Abang seperti yang episode-episode sebelumnya Bang, kami dari podcast memiliki tagline. Jadi tagline-nya itu kalau aku bilang tetap saksikan kami di podcast Pendidikan Ekonomi, jawabnya podcast Pendidikan Ekonomi, the more you know. The more you know, the more you grow. Mulai dari the more you know ya. Ya, the more you know, the more you grow. Jadi kita harus tahu dan kita mengudara. The more you grow. Oke, nah kalau untuk itu para pekoners, aku Nurul Azizah pamit. Saya Angga pamit. Untuk itu tetap saksikan kami di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.